Kolb tadi, hati itu ada 3 istilah. Ada kolbun mayit, ada kolbun marid, ada kolbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Kondisi jiwa kita ada di mana sekarang? Hati yang mati itu berarti kondisi jiwa kita namanya amarah. Amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Tidak ada rasa tidak enak sama sekali kalau melakukan kejahatan. Ini kolbun mayit, hati yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, kita mulai ya. Nah, dasarnya tazkiyatun nafas, yang pertama kita harus tahu state of soul kita, kondisi jiwa kita. Sering saya pakai istilah kolb tadi, hati itu ada 3 istilah. Ada kolbun mayit, ada kolbun marid, ada kolbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Kondisi jiwa kita ada di mana sekarang? Hati yang mati itu berarti kondisi jiwa kita namanya amarah. Amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Tidak ada rasa tidak enak sama sekali kalau melakukan kejahatan. Ini kolbun mayit, hati yang mati. Menyakiti orang tapi seneng. Rasakno kamu. Nah, itu berarti amarah. Kolbnya kolbun mayit. Ayo coba ya kita, semoga tidak ada di sini lah. Kalau ada cepat-cepat berubah. Bohong tapi seneng, ini yang biasanya bikin hoax. Bikin berita palsu, terus banyak orang ketipu, terus seneng. Wah, ternyata hoaxku sukses loh ya. Tidak ada menyesal-menyesalnya sama sekali. Jangan-jangan hatimu sudah mati. Melakukan kejahatan kok seneng. Melakukan dosa kok bangga. Nah, ini berarti kita ada di level amarah. Semoga paling tidak kita ada di level lawamah atau alhamdulillah kalau mulhamah. Lawamah itu kondisi jiwa yang terjadi pertarungan di dalamnya antara yang baik dan yang buruk. Enaknya aku ini bohong apa jujur ya? Kalau bohong nanti kok dosa, tapi kalau jujur nanti aku tidak dapat apa-apa. Nah, itu kan pertarungan-pertarungan. Nah, jiwa yang lawamah bertarung tapi kalah. Akhirnya tetap bohong dan kemudian menyesal. Nah, ini lawamah. Kayak kalian buka HP terus diarahkan ke situs-situs yang tidak beres itu. Ini kalau tak klik mesti muncul gambar yang itu. Tak klik enggak ya? Tak klik enggak ya? Nah, tapi kalau tak klik dosa. Tapi kalau enggak tak klik kok eman-eman. Siapa tahu ada yang baru. Misalnya. Itu kan pertarungan itu dalam jiwamu luar biasa. Kok terus kamu nekat, terus kamu buka terus. Ternyata gambar yang kemarin sama saja. Tapi terus kamu nonton. Terus kamu nyesel, ngerti gini enggak tak klik tadi. Kamu sering nyesel karena melakukan kesalahan, jiwamu lawamah. Lebih bagus daripada amarah karena kalau amarah kamu tidak menyesal sama sekali. Kalau lawamah kamu tahu itu dosa dan menyesal. Alhamdulillah kalau sudah mulhamah. Mulhamah itu ya satu akar kata dari alhama yulhimu ilhaman. Dianugerahi oleh Allah ilham untuk milih kebaikan. Pertarungan ya, terjadi pertarungan. Milih yang benar apa yang salah dan kamu milih yang benar. Ini berarti kondisi jiwa yang mulhamah.
lebih positif. Tapi baik lawamah maupun mulhamah namanya kolbun marid. Hati yang masih sakit, masih ada penyakitnya, masih ada kotorannya. Buktinya apa? Masih ada pertarungan dalam jiwamu. Hati yang benar-benar sembuh levelnya adalah mutmainnah. Kalau mutmainnah, tidak ada pertarungan lagi. Otomatis kamu akan milih yang baik. Kok ada tawaran di HP seperti tadi, langsung ditinggal, tidak ingin nyoba-nyoba. Jadi kamu menghindari yang jahat dan nyaman dengan yang baik. Jiwamu jiwa mutmainnah. Ini yang disebut qalbun salim. Nah, sebelum bersih-bersih coba kamu cek. Kalau jiwamu kondisinya amarah, kolbun mayit, perjuanganmu agak berat. Karena kamu harus menghidupkan lagi hatimu. Kamu harus, kalau komputer itu kamu harus mereset terus diinstal ulang. Tidak bisa tiba-tiba ditambahi perbuatan-perbuatan atau cuma di uninstall beberapa softwarenya. Ini mungkin install total itu harus dibuang semua, isinya diganti yang baru. Dan ini berat. Kalau kamu ada di kolbun marid, hati yang sakit karena masih ada kotoran-kotoran sedikit-sedikit, nah di sini tazkiyatun nafas yang tadi kita sampaikan bisa dipakai tips-tipsnya. Alhamdulillah kalau sudah mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah tinggal menjaga istiqomahnya. Nah, jadi dasarnya ini ya, nanti coba dicek. Wah, saya sudah istiqomah Pak. Ya alhamdulillah, meskipun aku tidak percaya. Ya, coba lah kamu cek sendiri nanti. Kalau masih ada kotoran-kotoran, ayo dibersihkan. Nah, ini menarik dalam Ihya itu. Nanti kalian boleh setuju, boleh tidak ya. Ini cuma yang punya pendapat Imam Ghazali. Ini rangkaian dorongan syahwat yang negatif, yang bisa membawa bencana. Syahwat paling dasar itu syahwat perut. Kebutuhan perut. Ya kebutuhan gizi, makan biar tidak stunting. Ya. Jadi kebutuhan syahwat perut ini elementer. Orang itu yang pertama kali dibutuhkan ya syahwat perut ini. Kalau yang perut ini belum terpenuhi, yang syahwat-syahwat yang lainnya biasanya masih belum muncul. Jadi harus beres dulu di yang perut. Kalau perut ini tidak beres, kemudian kalian merambah bidang yang lain, biasanya bidang yang lain itu kamu dedikasikan untuk membereskan urusan perut. Di ekonomimu belum beres, kamu geser ke ranah agama, ya urusan agama kamu jadikan orientasi untuk memenuhi kebutuhan perut. Urusan perutmu belum beres, kamu melakukan aktivitas kebaikan sosial, itu biasanya diam-diam tidak sadar kebaikan sosial itu kamu dedikasikan untuk memenuhi kebutuhan perutmu. Maka syahwat paling dasar itu syahwat perut. Kalau urusan perut beres, kata Imam Ghazali biasanya naik sedikit. Turun naik. Turun sedikit ke bawah perut. Syahwat bawah perut. Nah, ini baru mulai lirak-lirik kiri kanan. Kalau perutnya belum kenyang, masih belum turun ke bawah. Kalau kamu lapar itu peduli amat, ada yang cakep, ada yang itu, pinginnya makan. Makanya Rasulullah itu ngasih tips anak-anak muda yang sudah ingin menikah tapi belum mampu, puasalah. Karena kalau perut itu kosong, perut itu lapar, kamu sudah melihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu sudah nggak nafsu. Pokoknya mikirnya kapan beduk maghrib datang. Nah, tapi kalau perut beres baru mulai sudah nafsunya naik. Jadi nafsu bawah perutnya bangkit. Kalau yang kedua ini juga terpenuhi, biasanya terus naik juga satu level lagi, muncul syahwat tentang harta dan kedudukan.
Jadi mulai mikir status, mulai mikir kepemilikan. Aku harus kaya, aku harus berkedudukan. Kalau kemudian terpenuhi syahwat kedudukan dan harta ini, muncul penyakit lanjutannya, riya, sombong, pamer. Kalau riya, sombong, bermegahan, pamer ini muncul, biasanya hadir juga temannya, dengki, memusuhi orang, iri. Karena ada orang lain yang juga seperti itu, punya status yang tinggi juga, punya kedudukan yang tinggi juga, terus kita jadinya iri. Tadinya ingin sombong, bermegahan, kok ya saingannya banyak. Muncullah dengki, iri, bermusuhan. Nah, ini rangkaian nafsu syahwat, kata Imam Ghazali. Hati-hati dengan munculnya syahwat-syahwat ini. Ya bahwa manusiawi orang ingin memenuhi kebutuhan perutnya, ingin menikah, ingin hidup terjamin dengan harta, ingin punya kedudukan. Tapi harus ngerti kapan direm. Harus sadar juga penyakit-penyakit ikutannya. Jadi ini pelajarannya untuk kita waspada. Nah, biar tidak terlalu ditelan oleh rangkaian syahwat ini, berarti puasa bisa jadi solusi. Karena ketika kita puasa, kita lapar. Kebutuhan syahwatnya turun ke level yang paling awal. Sudah tidak mikir apa-apa, yang dipikir hanya perut, dan itu kita dapatkan setelah maghrib. Meskipun bahayanya biasanya begitu adzan maghrib buka puasa kenyang kumat lagi semuanya. Nah, itu karena yang dasar ini terpenuhi sudah. Baik, ini bahan ya refleksi. Nanti teman-teman coba membaca dirinya. Sering tidak terlena masuk ke jebakan-jebakan syahwat ini. Baik, saya kira itu dari saya untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.